Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oklin Aintawe Aso, Stambuk F22225300005, mahasiswa Magister Arsitektur Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Analisis Teori Arsitektur Barat pada Villa Savoye dan Kritik Terhadap Modernisme serta Aplikasinya di Indonesia. Kajian ini berupaya menelusuri bagaimana teori arsitektur modern Barat terbentuk, bagaimana prinsipnya diwujudkan oleh Le Corbusier melalui Villa Savoye, dan bagaimana ide tersebut dikritisi serta bertransformasi saat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Sebelum membahas modernisme, kita perlu melihat posisi historisnya dalam perkembangan arsitektur Barat, dimulai dari periode klasik atau Vitruvian, lalu berkembang ke Gotik dan Romanes, kemudian Renaissance dan Barok, hingga masa revolusi industri yang menjadi pemicu munculnya modernisme pada abad ke-20. Setelah modernisme, muncul postmodernisme, deskonstruksi, dan arsitektur kontemporer akhir abad ke-20. Jadi, modernisme tidak hadir tiba-tiba, melainkan hasil evolusi panjang dari cara berpikir tentang ruang dan bentuk. Modernisme lahir sebagai respon terhadap revolusi industri dan kemajuan teknologi konstruksi. Tokoh seperti Le Corbusier, Gropius, dan Mies van der Rohe menolak simbolisme historis dan menekankan efisiensi serta kejujuran struktur. Le Corbusier melalui Manifesto Versionne Arsitektur menyatakan bahwa arsitektur harus lahir dari mesin. Salah satu wujud paling kuat dari gagasan itu adalah Villa Savoye di Prancis. Bangunan yang merepresentasikan 5 poin utama arsitektur modern, yaitu pilotis, free plan, free facade, horizontal windows, dan roof garden. Teori arsitektur modern Barat muncul karena dua hal. Pertama, krisis relevansi arsitektur historisme. Yang kedua, kepercayaan bahwa arsitektur harus rasional, fungsional, dan berbasis teknologi. Le Corbusier membangun dasar filosofinya pada rasionalisme Kartesian. Artinya, keteraturan geometris dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari akal manusia. Maka Villa Savoye bukan sekedar rumah, melainkan laboratorium untuk mewujudkan prinsip-prinsip modernisme dalam bentuk fisik. Le Corbusier merumuskan 5 prinsip yang menjadi dasar desain Villa Savoye. Pilotis yang mengangkat bangunan dari tanah, free plan yang memberikan kebebasan tata ruang, free facade yang membebaskan dinding dari fungsi struktural, horizontal windows untuk menghadirkan pandangan luas, dan roof garden sebagai rekonsiliasi antara bangunan dan alam. Kelima poin ini bukan hanya solusi teknis, tetapi juga pernyataan ideologis tentang hubungan manusia, ruang, dan teknologi. Kalau kita lihat lebih dekat, pilotis di Villa Savoye melambangkan upaya manusia menaklukkan alam melalui teknik. Struktur beton memungkinkan ruang yang bebas dari sekat struktural. Free facade menjadikan dinding sebagai elemen ekspresif, bukan penopang. Horizontal window memperluas pandangan dan menghadirkan kontinuitas visual antara interior dan eksterior. Dan roof garden mengembalikan elemen alam yang terambil oleh tapak bangunan, simbol harmonisasi antara teknologi dan alam. Le Corbusier memperkenalkan konsep promenade arsitektural, yaitu pengalaman ruang yang mengalir. Pengguna tidak hanya melihat bangunan, tetapi mengalaminya secara sekuensial seperti sinema. Villa Savoye mengarahkan tubuh manusia untuk bergerak mengikuti alur ruang, bukan sekadar berada di titik statis seperti pada arsitektur klasik. Bentuk geometris yang sederhana menegaskan keteraturan dan rasionalitas, tetapi di saat yang sama, penciptaan ritme dan pengalaman visual yang kaya. Namun, di balik kehebatan rasionalitasnya, Villa Savoye juga memperlihatkan sisi lain dari modernisme, yaitu ia sangat sistematis, tetapi seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan, budaya, dan iklim. Inilah paradoks modernisme, yaitu berusaha mencapai kesempurnaan logis, namun kadang kehilangan kedalaman emosional dan kontekstual. Modernisme awalnya dieluk-elukan sebagai simbol kemajuan, tetapi kemudian dikritik karena menciptakan keseragaman global, yang disebut Frampton sebagai placelessness, yaitu hilangnya rasa tempat. Arsitektur modern menjadi terlalu universal, mengabaikan iklim, budaya, dan sejarah lokal. Dari perspektif humanistik, Schools menilai bahwa modernisme gagal memahami arsitektur sebagai pengalaman esensial manusia. Venturi bahkan mengkritik semboyan less is more dengan less is a bore.
karena kehidupan manusia terlalu kompleks untuk disederhanakan secara ekstrim. Frampton melalui critical regionalisme menawarkan jalan tengah, yaitu menolak romantisisme lokal tetapi juga menentang homogenitas global. Ia menekankan pentingnya tektonika, yaitu kejujuran terhadap material dan konstruksi lokal. Selain itu, kritik ekologis muncul karena modernisme dianggap boros energi dan mengabaikan keberlanjutan. Harvey menyebutnya modernitas yang rakus energi, sementara Tafuri dan Jameson melihat modernitas sebagai proyek kekuasaan, yaitu simbol kontrol dan ideologi negara industri maupun kolonial. Di Indonesia, modernisme masuk pada akhir masa kolonial. Thomas Karsten sudah memperkenalkan prinsip rasional dan fungsional, tetapi modernisme baru berkembang penuh setelah kemerdekaan ketika arsitektur menjadi simbol kemajuan bangsa. Sayangnya, pada awalnya penerapannya cenderung representasional, meniru bentuk modern barat tanpa mempertimbangkan konteks tropis dan sosial Indonesia. Beton dan kaca dipakai karena citra maju, bukan karena alasan performatif. Namun pada akhir 1970-an, muncul arsitek seperti Mangunwijaya, Han Awal, dan Ahmad Neumann yang mulai mengkritik dan merevisi pendekatan itu. Mangunwijaya menekankan pentingnya roh tempat, sedangkan Han Awal mengembangkan tropical modernisme, menggabungkan kesederhanaan bentuk modern dengan prinsip iklim tropis. Frampton menyebut arah ini sebagai critical regionalisme, yaitu sebuah dialog kritis antara rasionalitas modern dan tradisi lokal. Transformasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menolak modernitas, tetapi berusaha memanusiakannya. Arsitektur modern yang dulu bersifat mekanistik, kini diarahkan menjadi lebih peka terhadap iklim, budaya, dan nilai sosial. Inilah tantangan kita ke depan, bagaimana menjadi modern tanpa kehilangan identitas lokal. Seperti kata Frampton, masa depan arsitektur terletak pada kemampuannya untuk menjadi lokal tanpa kehilangan universalitas. Demikian presentasi saya. Melalui kajian ini kita dapat melihat bahwa modernisme bukan hanya warisan gaya, tetapi juga medan refleksi tentang bagaimana kita memahami hubungan antara manusia, ruang, dan konteks. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya terbuka untuk diskusi dan pertanyaan. Terima kasih.